Ibu dan anak semata wayang. Langkah Moon menyusuri jalan setapak di antara gedung dan pagar sekolah yang berkarat. Suara anak-anak lain yang pulang tertawa-tawa memudar seiring langkahnya menjauh. Sepatunya basah oleh sisa hujan pagi, namun ia tak mempercepat langkah. Ia hanya menatap ke atas. Langit hari ini aneh. Seolah warna biru tuanya digoreskan dengan tinta ungu dan perak yang mengambang. Awan menggumpal pelan, lalu tiba-tiba seperti pecah. Dan hujan turun dengan deras, seperti ada sesuatu yang tak bisa ditunda lagi. Moon berlari, tubuhnya kurus diterpa angin dan cipratan air. Nafasnya berat, bukan karena lelah, tapi karena ada yang mengganjal di dada. Akhirnya ia menemukan pohon besar di tepi jalan yang sudah lama tak diperhatikan siapapun. Daunnya lebat, basah, tapi cukup melindungi. Ia bersandar di sana, diam, hanya mendengar suara hujan dan suara jantungnya sendiri. Kenapa langit terasa aneh, seolah sedang sedih, tapi bukan seperti sedih yang biasa, pikirnya. Matanya memejam sesaat. Udara di bawah pohon itu terlalu dingin untuk sore hari. Atau mungkin tubuhnya yang terlalu letih untuk merasa hangat. Sore menggantung di jendela dengan cahaya kusam. Moon membuka pintu rumah pelan-pelan. Bau kayu tua, sedikit lembab, dan bau sayur yang familiar menyambutnya. Ibunya ada di dapur. Wajahnya lelah tapi lembut, seperti langit setelah badai. Di atas meja, ada baskom berisi sisa-sisa sayur sisa, tempe goreng yang sudah dingin, dan sebungkus plastik kecil berisi cabai rawit. Ibunya sedang menyimpan sisa dagangan ke dalam kulkas. Moon menghampiri tanpa suara, mengambil satu kotak tahu, dan membantu menyusunnya. Hari ini jualannya nggak habis ya? Tanya Moon pelan. Ibunya mengangguk kecil sambil tersenyum. Gak apa-apa, mungkin orang-orang lebih milih beli yang hangat karena hujan. Mereka berdua terdiam sejenak. Hanya suara kulkas dan jam dinding yang mengisi ruangan. Moon akhirnya berkata lirih. Ibunya menoleh. Senyumnya tak berubah. Bu, tadi waktu pulang, langitnya aneh banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Rasanya kayak dunia pengen bilang sesuatu. Tapi aku nggak ngerti apa. Ibu Moon terdiam sambil menutup pintu kulkas perlahan, lalu berjalan mendekat. Lanjut Moon, suaranya nyaris bergetar. Lalu kemudian pas aku lari cari tempat berteduh, aku ngerasa kayak aku bukan aku. Kayak aku ada di tempat yang bukan di sini. Tapi bukan juga mimpi. Tapi kayak nyata. Ibunya mendekap wajah Moon dengan kedua tangan, hangat dan lembut. Lama, kamu anak yang peka, katanya. Pelan, Moon menatap matanya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang dalam dan lama. Seperti kenangan yang sudah terlalu tua untuk diceritakan. Tapi ibunya hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi. Aku takut, Bu. Ibunya menarik napas, lalu mengecup dahi Moon. Kalau kamu merasa dunia berubah dan aneh, itu bukan berarti kamu juga sama, nak. Kadang, yang paling peka adalah yang pertama kali melihat retakan dalam kenyataan. Moon memeluk ibunya. Ia ingin percaya kata-kata itu. Seerat yang bisa dilakukan, tubuh yang rapuh karena lelah, melalui hari yang terlalu panjang. Dada ibunya hangat, berdenyut seperti pelabuhan terakhir bagi kapal yang hampir tenggelam. Hujan di luar menari di atas atap seng, membawa irama yang tak bisa dinyanyikan, hanya bisa dirasakan. Dan dari dada ibunya, suara lirih itu pecah. Bu, kenapa aku seperti ini? Ibunya tak menjawab. Ia hanya menunduk, merapatkan pelukannya. Tapi Moon melanjutkan. Matanya berkaca, suaranya pecah seperti gelas yang jatuh perlahan. Kenapa aku harus lahir dengan tubuh kayak gini? Yang bikin orang menjauh, yang bikin semua diam kalau aku masuk kelas. Aku bukan jahat, Bu, tapi kenapa semua orang seolah benci sama aku? Tangisnya mengalir, tanpa isak, tanpa teriak, hanya air mata yang jatuh, diam-diam. Seperti hujan yang tak butuh petir untuk melukai bumi. Ibunya menunduk, menatap wajah anaknya yang penuh luka yang tak bisa dibalut obat. Lalu, pelan, ia mengecup kening Moon yang dingin. Maafkan ibu, nak, bisiknya seperti dedaunan yang jatuh pelan ke tanah. Moon mendongak, sedikit terkejut. Kenapa ibu bilang maaf? Ibu kan gak salah apa-apa.
Seketika, mata ibunya berubah, seperti langit yang menyimpan mendung, tapi memilih tak menjatuhkan hujan. Ada sesuatu di sana, sebuah rahasia yang sudah terlalu lama tinggal dalam sunyi. Namun ia hanya menarik napas dan mengalihkannya dengan senyum lemah. Ibu cuma minta maaf karena tadi pagi gak sempat siapin sarapan buat kamu. Moon menatapnya lama. Ada sesuatu yang tak terucap, tapi juga tak ingin dipaksa keluar. Ia tahu kadang lidah memilih diam, agar luka tak bertambah perih. Nggak apa-apa, aku tadi makan bekal dari Akin, Bu. Mereka terdiam lagi, tapi kali ini bukan karena sepi, melainkan karena dalam dada mereka terlalu penuh untuk dikatakan semua. Beberapa menit berlalu, Moon akhirnya berkata lagi. Suaranya lebih hangat, seperti embun yang jatuh di sela musim yang dingin. Tapi hari ini ada satu hal yang bikin aku nggak ngerasa sepenuhnya buruk. Ibunya menoleh, menunggu. Itu Akin, Bu. Senyum itu kembali muncul di wajah ibunya. Ketua kelasmu, ya? Yang kamu sering ceritain itu? Moon mengangguk. Matanya mengarah ke lantai, tapi hatinya sedikit terangkat. Dia nolongin aku. Waktu anak-anak lain mulai ngeledek, dia datang terus bilang cukup dan nyuruh mereka keluar kelas. Dia nggak bilang banyak, tapi aku ngerasa Akin berbeda. Ibunya menggenggam tangan Moon, mengelusnya perlahan seperti doa yang tak diucapkan. Hanya disampaikan lewat kulit ke kulit, luka ke luka. Dia baik ya? Moon mengangguk lagi. Matanya sayu tapi menyala perlahan. Iya, Bu. Dia beda. Kayak dia bukan dari tempat yang sama dengan yang lain. Kayak dia ngerti, meski aku nggak bisa bilang apa-apa. Ibunya menatapnya lama, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Mungkin memang ada orang yang dikirim untuk menjaga kita, bahkan sebelum kita tahu kita butuh dijaga. Moon menatap ibunya, tak sepenuhnya paham, tapi kata-kata itu masuk ke dalam hatinya dan diam di sana. Hujan mulai mereda, langit menggantung abu-abu pucat, seperti kelopak bunga yang belum mekar sepenuhnya.